Jadi sebenarnya saya itu lulusan matematika. Waduh, Lulusan beberapa mungkin seni ya ibaratnya, jadi karena Agree by Art itu memang di bidang seni nih teman-teman. Dulu kan kalau nggak salah satu resin ini cukup populer di luar negeri. ada emas-emasnya gini ya? Ya Keren semuanya ya kan? kristalnya ada, emas-emasnya ada gitu. Yang udah marak di mana-mana. Betul. Apa sih tantangan terbesar? Silakan mencoba apapun yang menjadi diri kalian sendiri. Menjadi seorang pebisnis sebenarnya modal utamanya itu nekat. Untuk give my darling. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Kembali lagi nih di program kesayangan kita, program Self Talk to You, episode ke-43. Ini sudah 43 aja nih ya kan Desti. Kita selalu mendatangkan narasumber yang keren pastinya ya, yang punya bakat, punya prestasi, sebagainya. Oke Des, kita nih kedatangan narasumber dari mana nih ya Des? Kayaknya boleh kita kenalan dulu nggak sih? Boleh dong Kak, perkenalkan namanya. Terus Kakak tinggal di mana boleh juga? Boleh, Atau boleh. usahanya juga boleh nih. Oh. Cantik banget. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Adi Suci Ramadhani. Jadi sebenarnya saya itu adalah seorang guru di salah satu SMP di Kabupaten Kampar dan juga sebagai owner nih dari A Gift by Art. Dan mungkin beberapa dari karya dari saya yang diperjualbelikan itu yang ada di depan ini nih teman-teman. Nah, itu Keren banget ya kan Des. Masya Allah. Jadi ya nih, ini beberapa mungkin seni ya ibaratnya. Jadi karena Agree by Art itu memang di bidang seni nih teman-teman. Jadi homemade di bidang seni yang bisa kita pajang gitu. Jadi kan kakak guru juga, apakah guru seni atau gimana nih? Enggak dong. Jadi sebenarnya saya itu lulusan matematika. Waduh, Lulusan matematika. jauh banget bedanya nih. Ya lulusan matematika hanya saja punya skill ya lebih tepatnya ya. Benar. Skill dan hobi sebenarnya, sehingga menyalurkannya itu dengan berbisnis gitu. Keren. Dari pendidikan guru, sarjana guru, dan akhirnya menjadi owner ya teman-teman. Jadi owner Gift by Art. Gift by Art. Gift by Art. Iya, ada A-nya di depannya. Kenapa tuh Kak? Gift. Ada gift-nya. Oke. Kenapa nggak gift by art aja? Kenapa ada huruf A-nya ya? Sebenarnya kenapa ada huruf A itu karena kebetulan nih saya itu di keluarga yang saudaranya itu diawali dengan huruf A. Seperti saya Ade, abang saya Andri, Anggi dan seterusnya. Teman-teman A semua. Jadi family A sih sebenarnya, makanya punya ide bahwa namanya itu A Gift by Art, ada A-nya di depan gitu ya. Itu sejarahnya ada ya. Teman-teman. Simple sebenarnya. Tapi menjadi salah satu ciri khas dari usaha kakak ini kan Kak? Amin. Wah, keren. Nah, kakak kira-kira buka usahanya ini dari mulai kapan nih? Oke, kalau mulai buka sepertinya di tahun 2023 awal. Nah, itu baru mulai karena emang waktu itu juga di kesibukan sambil ngantor ya. Sebelum saya jadi seorang guru, saya itu ngantor. Nah, ngantor di salah satu perusahaan swasta dan agak renggang sih sebenarnya. Ibaratnya ada waktu luang deh. Oleh karena itulah coba-coba dengan bisnis ini gitu. Tetapi kan sebelum kakak membuat bisnis ini, pasti kan banyak bisnis yang serupa lah kan Kak? Oke. Kakak terinspirasi dari mana? Atau dari memang keinginan banget untuk menyalurkan? Atau ada, aku pengen banget buat kayak gini ya, aku beli karena melihat dari ini. Tapi belum ada dijual di Pekanbaru seperti itu. Jadi sebenarnya unik ya, bahwa sebenarnya ide bisnis ini tidak langsung dari saya sebenarnya. Yang punya ide tema bisnis ini sebenarnya adik saya malahan. Adik di bawah saya, jadi dia cowok kebetulan, dia suka nih searching di YouTube. Nah dulu kan kalau nggak salah satu resin ini cukup populer di luar negeri, belum populer di Indonesia. Nah karena kita rasa kita punya peluang dari di sini dan rasa ibaratnya produksinya juga tidak sulit ya. Kalau saat ini kita punya keterampilan itu nggak sulit, akhirnya kita dalami tuh. Karena kita dalami sehingga karena dia punya nilai seni, nilai estetik dan tentunya juga punya nilai jual, makanya nih kami tertarik, apalagi di Pekanbaru bisa dikatakan nggak terlalu banyak nih yang punya usaha di bidang resin ini gitu. Oke, resin ya? Ya, dia cairan sebenarnya. Cairan Dia itu cairan resin yang kita padukan
Dia ada komposisi A, komposisi B, kita campurin nanti dia mengeras seperti itu. Ada emas-emasnya gini ya? Ya, semuanya kan? kristalnya ada, emas-emasnya ada, jadi bisa nih Salfok dimasukin kita nih semuanya. yang melihat nih jreng gitu. Jadi kalaupun dipajang di rumah, jadi kayak kelihatannya lebih bagus. Apa yang membedakan punya kakak nih dengan brand-brand lain gitu? Oke, apa yang membedakan ya? Sebenarnya simple sih. Kita itu punya berbagai unik sesuai customer dari pembeli. Iya. Jadi kalau seandainya mungkin seseorang itu atau satu usaha itu hanya fokus satu bidang ya. Nah, kalau kita ini menyediakan berbagai jenis, mulai dari plakat, ada juga namanya display untuk hadiah misalnya wisuda, atau bahkan kita ada nama untuk brand-brand usaha. Dan kita juga kemarin sempat bikin untuk ini mahar Mahar juga pernikahan, bisa juga ya. yang kayak lambang-lambang orang mau nikah petak itu benar. bisa dari resin juga, bahkan penyangga Al-Quran. Nah itu dia mungkin yang membedakan banyaknya yang disediakan dan tentunya dengan berbagai ini sih desain-desainnya yang unik gitu ya. Keren, kayak ada batu-batunya apa-apanya nih Kak? Ini kristal. Tapi ada versi besarnya nggak sih Kak? Yang Ada kayak ya? foto tuh yang Bisa. Jadi sebenarnya kan kalau ini kan pakai cetakan ya, bulat sama ini pakai cetakan. Sedangkan kalau kita mau size besar, kita bisa pakai base-nya kayu yang langsung di base-nya tuh kayu yang kita tumpahin resin. Oh, yang itu ditumpahin bisa. resin. Atau kalau kita memang punya cetakan silikon yang besar juga bisa. Minat Des. Minat banget nih untuk gift my darling. Aduh, boleh nih nanti dikasih ini ada foto darlingnya. Iya ada fotonya loh Des. Kan gini untuk teman-teman, untuk pacar, orang tua, saudara, ulang ulang tahun bisa nih, tahun. Kak? Bisa dipesan nih di kakaknya Ini nih. bahkan ini Unri, ini dari Unri yang pesan. Nih ada logo Unrinya. Keren ya Des, Iya. bisa kasih. Jadi bisa sesuai custom, keinginan ya. bisa masukkan. Oh itu fotonya juga ada, bisa dimasukin. Masukin foto. Jadi teman-teman yang mau pesan tuh bisa di custom aja gitu. Bisa, kunjungi aja IG Agif Baik. Iya, nanti kita cantumin. Oke, siap. Jadi Kak, kalau buat yang bentuknya kayak gini nih, memakan waktu berapa lama? Oh iya, ini cukup lama ya. Kalau resin itu kita butuh 3 hari. Karena sekali pembuatan cairan yang dicampurkan itu kita butuh 8 jam untuk kering. Kalau mau sempurna kita ya sehari ya. Kalau mau sempurna tidak ada cacat di keringnya, kita butuh 1 hari. Nah kan kalau macam gini kan ada tulisan ya. Berarti kita 2 kali penggunaan resin. Untuk base-nya kita kasih tulisan, baru kita tutup di atasnya. Ditutup lagi berarti ya? Jadi nggak bisa nggak ngelupas gitu ya, Kak? nggak bisa mengelupas dia. Aku kira tadi itu bisa terkelupas gitu. Iya kan? kan? Dia di dalam ini di dalam resinnya. Oh itu di dalam resin. Iya, karena kita udah menumpahi base keduanya. Teman-teman Kayaknya yang mau mesen ya kan boleh langsung ke Instagram. Ada, bahkan kita mau mengeluarkan produk-produk baru nih. Aku nunggu produk baru kayaknya nih. Ya karena kemarin kita Launching. sempat vakum, tapi karena kemarin kita juga udah sepakat ya berkontribusi di SIF. Apa sih sebetulnya? Safe ya. ya. Oke, kita udah berkontribusi di Safe. Ini juga sebagai awal nih saya umumin di sini ya. Iya, Kalau saatnya kita boleh. udah mulai buka open order lagi. Wah, Ya. buka open order Jadi nanti lagi nih. kita ngeluarin logo baru, itu kita udah tandanya kita open order. Boleh di order lagi nih gitu. Opennya kalau bisa ordernya tuh banyak-banyak. Jangan satu biar dapat promo ya guys. Betul. Apalagi Kan kalau harganya launching gitu ya. produk baru kan Kak? Bener, kita nanti ada produk yang love. Biasanya kita nggak ada love. Kita bisa buat ini kan, ada love dan berbagai produk-produk lain sih yang bakal kita rilis. Tapi menurut kakak nih, apa tantangan terbesar kakak ini dalam menjalankan usaha ini kan? Apalagi kakak ini kan melihat di Pekanbaru ini juga banyak lah Bener. yang udah marak di mana-mana. Betul. Apa sih tantangan terbesar? Sebenarnya tantangan terbesar itu di waktu sih sebenarnya kalau yang saya alami ya, di waktu dan bagaimana cara kita mengemas untuk mempromosikannya. Karena kan sekarang Gen Z itu kan udah sangat mahir ya dalam bermain konten, dalam Instagram. Jadi sebenarnya kepintaran dalam marketing sih yang perlu didalamin, yang bakal apakah kita sudah layak bersaing sama orang lain atau belum, itu dia dari segi marketingnya dan tentunya dari segi waktu yang saya tadi juga ngajar kan ya. Karena emang kita belum masih stay di rumah. Jadi di rumah aja. Iya, jadi kadang tergantung waktu luang saya sebenarnya kan ya. Jadi kalau ada waktu luang saya bisa memenuhi orderan, tapi sebisa mungkin tentunya saya penuhi ya sesuai dengan perjanjian. Dan itu tadi tantangan terberat saya adalah bagaimana bisa memenuhi marketing Gen Z nih. Karena kan memang sasarannya kan Gen Z ya, yang kasih idea untuk pacar, Iya lagi. sahabat, Lulus kuliah. betul. Kok dikasih lampu-lampu menarik ya? Ada
kita ada juga. Jadi nanti lampu LED-nya itu kita masukin di sini sebelum masuk desk atasnya. Nanti kita hidupin kan ada colokan itunya ya, bukan colokan, kita main baterai. Oh, dia ada baterainya. Baterai dan colokan sih emang, cuma yang untuk di dalam ini biasanya kita pakai baterai. Jadi kita cuma hidupin on sama off-nya. Itu kita kelilingin nanti gitu. Keren ya, inovasi. Soalnya aku baru lihat kan biasa orang jualnya kayak gini aja kan, ada yang lampu-lampu. Iya. Nggak ada. Biasanya orang tuh jual akrilik nggak? Iya, Biasanya akrilik ya, yang ditulis pakai spidol, ya kan? Yang ada teksnya ditempel. Betul, yang bunga-bunganya di lem ya kan? Nah, kalau ini nggak ada lem-leman. Memang drill dikasih resin. Resin, jadi mulai dari Resin ya? cairan kan, sampai dia keras seperti ini. Jadi beda dia akrilik sama resin itu dua hal yang berbeda. Tapi orang agak sedikit susah membedakannya. Pernah nggak sih kakak dalam usaha itu mengalami ada penolakan nih dari customer, atau waktu penawaran ada penolakan? Bagaimana nih cara kakak menghadapinya biar kakak ini nggak down, terus nggak, penolakan itu tidak menjadi kepikiran kita lah pokoknya. Sebenarnya kalau pengalaman saya pernahnya itu gini, kita udah buat sesuatu ternyata salah. Salah mungkin dari segi komposisinya ya, karena resin ini kalau komposisinya udah salah dia nggak akan kering. Dia, jadi kita komposisinya harus tepat. Nah misalnya nih, saya udah buat seperti ini, bentuk ini kan juga memakan banyak resin, banyak waktu dan juga banyak bahan kan ya. Nah jadi kalau misalnya anggaplah di sisi sini itu tidak kering, itu kan saya ulang dari awal. Nah itu dia, jadi mungkin pernah beberapa kasus setelah mereka terima, ternyata ada kecacatan nih, pasti dia komplain kan ya. Nah komplain, dah tentu kita sebagai owner atau sebagai pemilik usaha ya bertanggung jawab dong ya kan. Jadi ibaratnya kerugian waktu dan bahan sih sebenarnya, tapi tentunya itu nggak jadi hambatan ya atau jadi buat kita down ya, karena emang itu salah kita sebenarnya, kurang hati-hati atau kurang pandai komposisinya pas itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang kapan downnya itu tadi ketika saya tidak bisa membagi waktu juga salah satunya. Karena pernah nih saya tolak orderan orang misalnya kan, karena memang nggak bisa bagi waktu itu kan. Jadi akhirnya kalau kita udah nolak sekali, orangnya kan nggak datang lagi ya. Itu sih salah satu momen yang cukup down. Kemarin kan ada nih salah satu Unri kalau nggak salah, mahasiswa Unri ini dia selalu order ke saya. Karena kalau teman-temannya wisuda dia pasti order tuh 7, 5 seperti ini biasanya. Nah pernah waktu itu saya tolak karena emang kebetulan waktunya nggak pas kemarin ya. Nah karena penolakan itu sepertinya untuk selanjutnya dia nggak pesan lagi nih, mungkin udah nemu tempat lain atau gimana kan ya. Tapi tentu ini nggak jadi momen untuk kita selalu harus down sih, tetap harus bangkit sih jatuhnya ya, meningkatkan kapasitas, meningkatkan produk gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong, kita udah banyak bahas nih ya kan, tapi kita nggak tahu harganya berapa nih. Iya kan? Penasaran juga. Penasaran kan? Pakai batu kristal ini. Udah pakai kristal, pakai emas ya Des. Coba tebak berapa? 100 di atas lah. Ih, nggak di atas lagi Karena deh. ada emas-emasnya nih. Nah kita dari yang kecil dulu deh, coba Iya, tebak yang boleh. kecil Aku ini. yang kecil 80-an lah. Sebenarnya lebih murah. Ini pokoknya di harga 45 sampai 65. Karena kenapa kan murah nggak? simple kan ya, karena simple dan tulisnya cuma satu. Ibaratnya kita cuma menunggu dia kering cuma bagian satu ini ya. Ini biasanya saya naruh harganya di 65 paling mahal. Tapi kan ada emas-emasnya tuh. Benar, Apa walaupun nggak ada rugi tuh, emasnya. Kak? Aman sih sebenarnya. Karena diperhitungkan ya. Karena kan kita gini juga belum lama sih, ibaratnya juga belum lama karena masih sibuk di guru ya. Jadi belum mau sih menaikin harga yang terlalu tinggi gitu. Mungkin next time 2 tahun atau 3 tahun lagi. Kalau sekarang sih ingin lebih memperkenalkan sebenarnya. Jadi kayak gini 65, ini oke yang pakai foto biasanya 85. Bisa terjangkau ya Des. Tapi fotonya tuh ada ini nggak ukuran khusus gitu untuk masuk ke dalam gitu Kak? Kita sebenarnya tergantung muat aja sih. Kalau dia mau yang pas-pas ada tulisan tentu dikecil kan ya. Kalau dia cuma maunya tulisannya satu, ya udah bisa dibesarin. Gitu. Mungkin yang ini yang mahal. Kayak 100-an ke atas deh. Ini biasanya saya jual karena ada kristal batu dan ini cukup besar, biasa 450. Jadi ada juga yang mahalnya ya, karena memang kristal ini cukup mahal guys. Iya sih, Ya, nampaknya aja kristal mewah ini ya. Dan
batu-batu di sini juga cukup mahal. Nah sebenarnya Dia ada kristal, ada batu apa nih Kak? batu pasir jatuhnya kan ya. Nah Kayak pasir laut iya ya. betul, batu laut. Berarti iya. ini kakak itunya mesen juga di online atau gimana? Apanya? Kayak batu. Kayak batunya, Iya pasir kita ininya. ada tempat produsennya juga kan ya, kita suppliernya. Aja. Ini cukup mahal. Masih worth it sih ya kan. Dengan tampilan yang wah gini ya kan. Ini suatu kebanggaan sih Unri yang mesen Iya soalnya. sih. Iya Kak. Soalnya ini gimana ya? Kelihatan lebih mewah. Mewah sih Mewah Desti. banget. Bukan nggak mewah, mewah banget dah. Betul. Cocok. Kalau ada misalnya saudara melahirkan, pernah nggak nampak baby Ada yang born iya, banget? iya. Iya betul. Ada bekas apa namanya tes Oh, packnya, iya. bener rambut Oh, bisa bayi, juga, susu Kak. bayi itu saya pernah buat. Ya kalau teman-teman lihat di Instagramnya tuh ada tuh, yang sebesar ini juga ada, yang kecil kayak ini juga ada. Gitu. Kadang ada rambut bayinya Betul. ya kan. Rambut, tali pusar. Pusar. Nah, Oh, diresin gitu ya, Kak? bisa tali pusar tuh biru itu kan kita ganti, kan biasanya kering Iya, kan ya. Yang ininya ya, yang udah kering tuh ya. Yang dikit dia biasanya kan Iya, ya, iya. dikit itu bisa kita tempelin di situ. Unik juga ternyata Wow. ya. Bisa semuanya ya. Bisa semua masuk nih. Jadi bisa untuk hadiah, bisa untuk diri sendiri ya. Iya. Tapi kalau yang pakai lampu dia harganya tetap Iya, gimana tuh, Kak? Gimana? Biasanya Ada naik tambahan? 15.000 Oh, masih atau naik terjangkau. misalnya 10.000. 45 ribu yang biasa tambah lampu ya naik lah jadinya. Betul, jadi 65, 70 gitu. Biasanya kalau orang wisuda ini sih dipesan kan Oh, ya. Karena lebih ini ya, dipajang juga nggak terlalu besar. Iya, benar. Terus harganya juga terjangkau. terjangkau, terus kayak enak aja. Ih, apa tuh makin buat orang penasaran kok cantik gitu ya. Iya. Ini Hadiah udah bisa ikut ya? penyangganya ya. Oh. Udah ikut penyangga sama packagingnya sih. Memang udah ini Mewah ya jadinya. Iya. the real harga terjangkau. Iya, benar sih. Wah, boleh nih Kak kasih harapan untuk mungkin untuk usaha Harapannya Kakak dulu, Kak. 5 tahun ke depan. Harapannya, ya. Kakak pengennya Harapan saya 5 tahun ke Iya, depan iya, ya. benar. 5 tahun ke depan tentunya saya sangat ingin ini berkembang lebih jauh ya. Salah satunya mungkin manifesting saya itu ada toko offline-nya. Oh, belum ada tuh Kak. Belum, karena saya memang hanya di rumah karena kan menyesuaikan waktu saya ya. Jadi memang masih offline. Mungkin semoga 5 tahun ke depan saya juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya. Dan tentunya juga punya toko offline, semoga ya. Amin, Itu kita sih doakan harapan ke saya. depan. Dan satu lagi, saya harapannya tuh saya pengen coba bisa masuk ke seni yang lain, bentuk yang lain yaitu wall art. Nah, Apa tuh, mungkin kalau kalian pernah nengok ada kaligrafi dari resin, apa sih namanya, pajangan ya, Pajangan. pajangan di Oh, rumah yang resin. kilat yang ada yang warna emas. Ada, habis itu ada kayak zigzag-zigzag itu biasa dari resin. Nah, itu saya pengen sekali bisa mencoba hal itu gitu. Semuanya memang perlu dicoba ya kan Kak? Karena gini, kebetulan waktu itu saya pernah ikut salah satu di PT Tirta Air, kalian tahu nggak ya? Tirta Siak. PDAMI ya, PT Tirta Siak. Itu saya ikut berkontribusi kemarin membuat meja seperti ini tapi dari resin. Wow. Nah, walaupun nggak saya sendiri ya, bersama tim-tim yang lain, kami itu membuat salah satu meja di labornya itu isi fullnya itu resin gitu. Kebayang nggak Des? Kalian nggak ini nih? Ini Kebayang sih. ini resin semuanya. Kebayang berat banget tuh pasti. Karena pernah lihat di TikTok juga. Iya. Cantik dia kayak ada ininya kayak memang ada ilustrasi. Motifnya ya, motif abstraknya itu saya pernah terlibat di tim itu. Jadi saya mau mendalami hal itu sendiri gitu. Nah, boleh nih Kak untuk pesan-pesan untuk sobat di rumah yang ingin memulai usaha nih. Oke. Kayak Kakak. Mungkin singkat aja ya. Jadi kalau kita pengen menjadi seorang pebisnis, sebenarnya modal utamanya itu nekat. Iya. Nekat dan keberanian. Jadi jangan mikir dulu bagaimana 2 tahun ke depan, bagaimana keuntungan yang saya dapat. Tapi kalau kalian udah yakin punya ide dan juga punya semangat, itu harus kalian wujudkan. Gagal coba lagi. Iya. Kalau seandainya ibaratnya rugi, udah coba lagi kan ya. Namanya usaha kan nggak mungkin untung terus kan, pasti ada waktu-waktunya rugi. Jadi sebenarnya kan Gen Z ini kalau sekarang ini takut memulai sebenarnya Iya, kan ya. benar. Lihat ini gagal, nanti kalau aku Nanti gagal kalau gagal juga ya. Coba takut deh kalah saingnya kan. Nah itu sebenarnya itu yang harus kita tekankan, bahwa kita tuh jangan takut mencoba sih sebenarnya. Jadi untuk kalian teman-teman silakan mencoba apapun yang menjadi diri kalian sendiri, ketertarikan sendiri, hobi sendiri. Biasanya hobi menjadi usaha itu yang wow.
kita punya hobi dan kita bisa jadi Iya, usaha iya. itu yang wow. Jadi jadilah usaha hobi kalian itu sebuah usaha gitu. Pesannya tuh Thank you. yang bisa aku tangkap, anak muda itu kalau mau buka usaha jangan takut ini ya, Takut mencoba. Betul. Intinya itu sih. Karena Benar. anak Gen Z sekarang ini Ya coming soon aja. iya kan? Iya, coming soon deh. Coming soon aja Tiba-tiba udah tutup. Ada lagi. Iya, itu yang susah memang dicontoh. Iya sih. Wah, keren banget ya narasumber kita kali ini ya, Desti. Banyak inspirasi, banyak informasi. Nah, untuk Banyak teman-teman nih pengetahuan juga. yang mau mesen, boleh langsung di boleh banget. Instagramnya A Gift gift by art Art. underscore nanti. Nah, sudah lama kita menemani sobat seru di rumah. Sobat chef di rumah. Ini program sebelah ya. Sobat chef di rumah. Jadi kalau mau mesen silahkan Boleh langsung DM ke aja Instagramnya. Instagramnya dong, A Gift by A Art. gift by art. Kalau ke Instagram saya boleh juga. Mau ingin berkunjung, Iya, boleh. iya. Tapi agak susah sih sebutnya. D.SR. D.E.E.Y.Y.SR. Atau Adi Kita Suci cari ya. Ramadhani deh. Cari aja Adi Suci Y-nya Ramadhani. sebelah mana nih, panjang banget. Aduh, atau cari aja Adi Suci Ramadhani gitu. Siap. Siap-siap nanti bisa kita cantumkan. Iya. Mungkin dari teman-teman jangan pernah bosan nengok lihat program-program kita di YouTube. Jangan lupa selalu pantengin Instagram kita @chef_id Dan YouTube kita @chef_id. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Jangan lupa dan follow juga ya. share, follow juga. Follow. Ini Iya, juga iya. boleh. Dan teman-teman, Terima kasih Pesannya- kepada Kak, siapa manggil kita? Kak Ade. ya Kak Ade. Udah menemani kita kali ini ya kan Desti. Oh, benar. Ya. Iya. Mungkin sekian dari kita ya. Oke. Ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.